Sebentar, saya punya prinsip gini loh, Dis. Hmm. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Dari waktu alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, baik. Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kami bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Seorang muslimin ini naik di room Edis TV merasa si paling logika, teman-teman. Tetapi bagaimana awalnya dia tergesa-gesa ataupun berupaya untuk narasinya didengar oleh Edis TV, itu dibiarkan oleh Edis TV. Dan Edis TV mencoba sabar, tetapi di akhir pertengahan sampai di akhir video ditempeleng oleh narasi fakta, teman-teman. Bagaimana keseruannya, ambil pelajaran pentingnya. Tetapi dalam berdiskusi ini, kita jangan langsung menyimpulkan sesuatu itu benar atau salah, tetapi kitalah nanti yang mengcross-checknya di tempat kita masing-masing. Kalau tidak sesuai, baru tulis di kolom komentar. Dengarkan video ini. Apakah Anda seorang muslim? Insya Allah saya muslim. Muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, sekarang saya mau ngomong ya, Bang Enis. Silakan. Agamamu, agamaku, kan begitu ya? Agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia itu pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi saya punya prinsip gini, saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak, gunakanlah logika kita untuk berpikir, kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya, karena boleh minum kencing onta. Ini loh, Dis. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kalau masalah kamu berani, ya itu hak kamu kan, seperti itu ya. Cuma gini, Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya, sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Sudah, saya ngomong dulu ya. Bang, satu-satu Bang, jangan diborong semua. Bang, ini cuma, saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma gini, saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kami bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong, saya dengar. Giliran saya ngomong, Anda kepanasan nih gimana? Boleh gantian? Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik.
bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang dulu, Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh, enggak, matahari tetap dibahas. Baik. Tetapi dalam ada Al-Quran di situ, Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas, bumi mengelilingi matahari. Bang, jangan ngomong mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini, kalau kita memakai logika, ya, apa yang tertera sekarang Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. Ya, penemuan terbaru sekarang sains modern sudah ditemukan. Lama diulang-ulang lagi. Sains, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86, silakan, Bang. Bang, sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, carilah. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan, bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Bisa, Bang. Tadi katanya scientific, sekarang perumpamaan. Aduh. Logika, Bang ya. Bulan terbelah saja terjadi kan, Bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul, Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Semua tulisan. Inilah saya bilang ya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Bang, di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Hubungan mana? Baik. Yang bohong orang siapa? Bukan siapa Google. Baik. Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya. Itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax. Makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat. Perhatikan. Tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan, sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap ya. NASA, tenang Bang, tenang. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mukjizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah?
Ya, udah. Sekarang gini aja, Bang. Enggak, tenang Bu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google, kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ini loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami, bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba, bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama mat. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, lanjutin, benturin kepala Kubin. Lanjutin, benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Yuk. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu, digital informasi itu. Itu ada itu, segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang, kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax. Heran sekali dengan kalian, tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini loh. Diskusi singkatnya, padat, dan bermakna ini sudah terjadi teman-teman. Bagaimana kalian sudah mendengar apa tadi yang disampaikan oleh narasi-narasi sebelumnya? Edis TV mendengarkan bagaimana narasi ataupun kepercayaan dirinya atas sesuatu apa yang dipahaminya. Tetapi kepercayaan diri itu tentu saja kita lihat fakta yang sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian teman-teman terhadap video ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Apakah ada perkataan Edis TV yang salah? Tolong dituliskan di kolom komentar. Jika ada yang salah, koreksi. Seperti ini loh benarnya. Tuliskan di kolom komentar teman-teman. Dan teman-teman bagi yang subscribe belum menyalakan loncengnya, silahkan nyalakan loncengnya. Karena apa? Setiap saya mengupload video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Oke, satu lagi teman-teman, hampir lupa. Jangan lupa like video ini. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.